Barokah. Jazakumullahu khairan ala khudurikum. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Kita hari ini akan berbicara tentang riset metodologi, utamanya terkait dengan mixed method, ya, from paradigm to innovator or innovation, ya, dari paradigma hingga ke sebuah inovasi besar, yaitu sebuah mahakarya, ya. Masih bersama saya Abdurrahman Misno, diawali, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur, yang ini sama-sama sudah kita dengar, ya, sudah sama-sama insya Allah kita hafal juga, terkait dengan sebuah pengetahuan, ya, pengetahuan yang mungkin levelnya itu mulai dari ilmul yakin, kemudian ainul yakin, ya, sampai nanti di ayat yang lainnya adalah hakul yakin, ya, sebuah kebenaran yang didasarkan kepada sebuah metode penelitian, baik yang sifatnya itu alamiah ataupun ilmiah ataupun juga ilahiyah. Ya, positivisme yang melahirkan sifat ilmiah pada ilmu pengetahuan yang dilanjutkan dengan, ya, adanya post positivisme dengan karakternya yang alamiah, serta kemudian tidak lupa dalam Islam ada yang namanya kebenaran yang sifatnya itu adalah ilahiyah, ya, al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kemudian kita juga diingatkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebuah hadis riwayat dari Muslim yang berbicara tentang bagaimana, ya, sebuah jalan, ya, atau siapa saja yang diberikan atau yang dia itu menempuh jalan, ya, untuk talabul ilm, untuk belajar, untuk kuliah, ya, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, ya, maka ia akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan salah satu dari min alamatil khair, salah satu dari tanda-tanda kebaikan itu adalah apa? Yufaqihu fiddin, yaitu Allah pahamkan dia tentang din, tentang agama. Tentu saja konteks pahama yang kita pahami bukan hanya yang sifatnya itu adalah ibadah mahdhah atau ritual, ya, tetapi dalam konteks yang lebih luas adalah sains, ilmu pengetahuan, al-ilm, ya, yang di sana ada ilmu-ilmu qauliyah, ulumul qauliyah wa ulumun kauniyah, ya. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang ayat kemudian hadis, ya, dalam perspektif Islam, kita berbicara, kita luaskan horizon kita dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu ilmu pengetahuan, ya, baik ilmu pengetahuan yang sifatnya eksak, gitu, ya, ataupun juga yang sifatnya itu sosial, humaniora. Nah, dari sini kemudian kita diingatkan dengan ilmu pengetahuan. Ini biasanya dalam kajian filsafat ilmu, ya. Nah, dalam sebuah ilmu pengetahuan, utamanya nanti dari ilmu metodologi, kita menemukan minimal itu ada tiga hal yang kemudian dijadikan jalan atau tujuan utama dalam sebuah riset, ya, metodologi. Ini saya ambil sebagian, saya belajar 1 tahun ke Profesor Dr. Sugiono, ya, guru besar di UMY. Ini saya ambil beberapa slide-nya dari beliau. Jadi yang pertama adalah riset kita itu adalah riset to know, yaitu untuk mengetahui, just description maybe, ya. Jadi hanya mendeskripsikan, hanya mengetahui saja, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dia juga bisa berupa, ya, yaitu riset to do, ya, yaitu untuk melakukan. Biasanya ini riset yang sifatnya itu adalah kebijakan. Kebijakan dalam arti untuk melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita melihat bahwa ada satu permasalahan dalam sebuah organisasi, di lembaga pendidikan, bisnis dan sebagainya, maka harus ada riset to do, ya, yang bisa untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Kemudian ada juga yang berikutnya itu adalah bagaimana riset to choose, ya, yaitu riset yang digunakan untuk memilih apakah mana yang lebih efektif, mana yang lebih relevan. Kalau dalam konsep Islam berarti mana yang lebih anfa, ya, lebih bermanfaat, dan tentu saja lebih maslahah. Nah, dari sini kemudian berarti kita paham nih, ya, bahwa dalam penelitian itu fungsinya itu adalah need to know, ya.
Jadi untuk mengetahui, dan ini digunakan untuk yang sifatnya adalah kuantitatif ya. Kemudian yang sifatnya to know juga bisa dalam bentuk yang kualitatif. Kalau kuantitatif nanti sifatnya adalah statistik deskriptif ya. Sementara kalau yang kualitatif, zaman dulu itu biasanya nyebutnya dengan deskriptif kualitatif, but is the odd word I think ya. So kita mesti harus move on kepada bukan lagi deskriptif, kualitatif ya. Nah, termasuk juga mix method atau kuantitatif di mana digunakan ya secara bersama-sama atau berurutan antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Dan di sana juga muncul adanya ex post facto. Sedangkan penelitian yang sifatnya need to do itu biasanya R&D ya, research and development, ini biasanya di level S3 ya, S3 ataupun doktoral ya, di mana PhD, di mana mereka mulai dari sebuah permasalahan ya, kemudian di riset ya, kemudian dikembangkan sebuah model ya, development, baik itu model ataupun juga kalau di dunia pendidikan biasanya metode pembelajaran atau mungkin juga tentang satu model tertentu gitu ya, misalnya dengan digital learning dan lain sebagainya, itu need to do, termasuk juga PAR ya, action research. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Sedangkan kalau dia yang sifatnya itu adalah need to choose ya, biasanya dia terkait dengan apa? Dia terkait dengan penelitian yang sifatnya adalah evaluation research. Nah, ini terutama nanti di manajemen ataupun di industri yang biasanya langsung kepada penelitian yang sifatnya itu langsung untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi utamanya itu kebijakan ketika sebuah misalnya lembaga melalui ketua misalnya itu melakukan sebuah kebijakan gitu ya, maka dilihat apa kebijakan ini efektif, efisien atau tidak, maka dia menggunakan need to choose atau evaluation research, termasuk juga policy research ya. Jadi penelitian kebijakan, jadi nanti ada evaluasi dan kebijakan, sehingga ketika seorang pemimpin ketika mengeluarkan sebuah kebijakan based from research tentu saja. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang kuantitatif ya, kemudian kualitatif, dan kalau kita gabungkan trennya sekarang itu adalah mixed method. So ini adalah high level ya, dimana untuk level master dan juga PhD atau doktoral yaitu mixed method. Tapi ya kita memulai dari akhir gitu ya. Jadi memulainya itu adalah dari mixed method biar nanti bisa langsung ke bawah kuantitatifnya dan juga kualitatifnya. Kalau belum paham ya asmilah ya, as-su'al nisful ilm ya, as-su'al nisful jawab. I hope you understand with this. Oke, next ya. Tadi ini bicara tentang mixed method, maka kita bicara tentang materinya. Kita kan belajar tentang pertama adalah tentang positioning daripada mixed method. Mungkin ada yang masih bingung, ini apa ya, kuantitatif aja nggak tahu, kualitatif aja mungkin belum paham. Ini langsung ke mixed method ya. Kita memulai dari akhir ya. Nah, jadi kita akan bicara tentang posisi mixed method, kemudian metode penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif, different between quantitative and qualitative, kemudian when we use the mixed method, also we will talk and we will discuss about the mixed methodology or mixed method ya, termasuk juga example ya, contoh-contoh dari penggunaan mixed method. The first, let's talk about the quantitative. What is the quantitative method? Like Johnson said, that quantitative researcher is a researcher who focus on testing theories and hypotheses using quantitative data to see if they are confirmed or not. Ya, is quantitative. Ya, peneliti kuantitatif itu berarti seorang peneliti yang dia itu fokus untuk menguji sebuah teori ya, ataupun juga hipotesis yang dia susun dengan menggunakan quantitative data kuantitatif untuk melihat apakah hipotesis yang dia rumuskan itu terkonfirmasi atau tidak. Ya, so the quantitative research is a mean for testing objective theories by examining the relationship among variables. This variable in turn can be measured typically an instrument or on instrument, so that numbers, that data can be analyzed using statistical procedure, Creswell
2009 ya. Jadi penelitian kuantitatif menurut Creswell itu ya sebuah penelitian yang digunakan untuk menguji ya sebuah teori pada sebuah objek melalui korelasi ya, hubungan antar variabel, yang kemudian variabel-variabel tersebut kemudian nanti diuji ya menggunakan ya statistical procedure atau data statistik, menggunakan statistik ya, biasanya SPSS gitu ya, sekarang pakai Excel juga, Microsoft Excel juga bisa. Is quantitative. So kalau kita bicara tentang kuantitatif berarti sebuah metode penelitian yang muncul dari paradigma positivisme. What is positivism? Ya, kita bisa diskusi ini ya. Jadi positivisme saya rasa paham. Jadi positivisme itu adalah satu ideologi yang meyakini bahwa sebuah kebenaran itu adalah yang hanya bisa ya dicerna ya, diolah oleh panca indera dengan kebenaran absolut, yaitu numbers. Ini adalah kuantitatif. Filsafat dari metode kuantitatif ini terkait dengan rasionalisme, bahwa sesuatu itu ada karena ada penyebabnya. Ingat teori tentang kausalitas ya. Teori kausalitas A pasti dari B, B dari C, dan seterusnya. Ya, kemudian juga ingat karakternya adalah dia gejala teramati. So dia berarti memang yang bisa diolah oleh panca indera. Kemudian gejalanya juga terukur. So tadi saya menyebutnya dengan numbers ya, dengan angka, karena sebuah kepastian bahwa misalnya air mendidih itu dalam skala ukuran sekian, kemudian 1 meter itu adalah sekian sentimeter. Dia menggunakan number. Gejala objektif yang nampak juga, dan juga gejala-gejala tersebut dapat dikelompokkan. So if we use the quantitative method, we know the character is to analyze and also to generalize ya. Jadi kekhasan karakter utama dari metode penelitian kuantitatif itu adalah apa? Dia bisa mengeneralisasi ya sebuah atau dari sebuah sampel pada sebuah populasi ya. Nah, berarti metode kuantitatif ini dia pengukuran ya dengan pembuktian hipotesisnya itu dari teori yang sudah ada. Ini biasanya level degree sarjana, kemudian teori dan pemikiran baru. Di sana ada development, ada pengembangan, ini di levelnya master, kemudian juga all new idea ya, ini adalah di level PhD ataupun doktoral ya. Jadi seolah itu semua itu adalah baru. So ini adalah kuantitatif ya. Berikutnya ketika bicara tentang kuantitatif ya, maka ada beberapa buku juga nih bisa digunakan juga dari Prof. Sugiono, ini bisa dibaca gitu ya. Ini banyak juga di internet juga banyak juga. Ini level dari kuantitatif ya. We review first ya. So jadi ada 5 ya standar ataupun level daripada quantitative method. The first, descriptive quantitative. Apa? Yaitu mendeskripsikan data kuantitatif. So kita mengenalnya biasanya dengan istilah statistik deskriptif ya. Kita hanya mendeskripsikan saja ya. Yang kedua adalah komparatif dua sampel ya. Ini biasanya sudah masuk ke level master. Jadi variabelnya itu ada X1 ya, X2 dan Y dan Y. Ya kalau di 2A ini masih boleh lah untuk sarjana ya. Jadi X dengan Y, pengaruh X terhadap Y atau Y ya. Sedangkan komparatif lebih dari 2 sampel biasanya dengan regresi linear berganda ya, multi linear ya, di situ ada variabelnya multi ya, ada X1 dan X2 terhadap Y, kemudian X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Demikian juga ada yang level 3A, yang ketiga itu A, itu adalah korelasi dan regresi sederhana, kemudian regresi yang sifatnya ganda 2, 3, 4 sampai ke 16 X-nya mungkin gitu ya. Kemudian komparatif asosiatif ini tidak terlalu banyak, dan level yang paling tinggi untuk saat ini adalah struktural jalur atau disebut dengan SEM, structural equation model. Ini penelitian-penelitian yang digunakan dalam kuantitatif. Yang standarnya adalah di 3A dengan 3B. Kalau 3A ini adalah
untuk degree ya, sarjana. Kalau 3B ini adalah untuk master dan PhD. Tapi nah kalau PhD di beberapa perguruan tinggi saat ini yang paling banyak mereka sudah menggunakan mixed method, not only one method. Oke, nah ini contoh dari yang saya rasa ibu dan bapak sekalian, teman-teman sudah paham tentang pengaruh daripada X1 terhadap Y langsung, X2 terhadap Y langsung, atau X3 terhadap Y langsung, atau X3 melalui X4 sebagai mediator atau sebagai intervening ya terhadap Y. Ya, ini juga sama ya, ada dua variabel yang kemudian nanti saling mempengaruhi, dan ujungnya dalam kuantitatif itu adalah adanya tadi structural equation model, di mana satu variabel itu akan dipengaruhi dan juga mempengaruhi yang lainnya. Ini lebih kompleks tentu saja. Oke, ini adalah tadi itu adalah kuantitatif. Ini kualitatif. So di kualitatif ini itu sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena paradigma yang digunakan dengan post-positivisme, dengan interpretisme, dengan strukturalisme, itu memunculkan sebuah eksplorasi berdasarkan objek yang apa adanya. Ya, kalau tadi di kuantitatif itu adalah paradigmanya positivisme dengan sifat dari keilmuannya itu adalah ilmiah, maka dalam kualitatif dia sifatnya atau paradigmanya adalah post-positivisme dengan kebenaran yang sifatnya itu alamiah. Ya, for example ya, ketika sebuah apel itu jatuh gitu ya, ini kan berpikir gitu ya, kenapa apel itu jatuhnya ke bawah gitu kan, kayaknya nggak penting gitu ya, ya udahlah, adanya gaya gravitasi ya, karena sekarang gitu ya, karena kita tahunya itu sekarang, padahal dulu tuh kenapa apel itu jatuhnya ke bawah gitu kan ya. Nah, itu dia pasti menggunakan fakta, kemudian juga ada empirisme ya, sesuatu yang memang ada apa adanya. Ya, so berarti research methodology on qualitative data itu like jungle ya. If we enter to jungle, kita akan melihat di sana itu is very different animals, for example maybe trees and other things ya in the jungle ya. Jadi kalau di kualitatif itu, kalau kita meneliti itu ibarat itu kita masuk ke hutan gitu ya. Jadi di hutan itu ada apa nih? Ada berbagai binatang, ada berbagai pohon gitu ya, tadi flora, fauna dan yang lainnya gitu ya, itu ada. Nah, kita mau yang kemana nih? So research methodology on qualitative data itu adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat empirisme. Empirisme ini adalah bagian dari post-positivisme, sifatnya itu interpretatif ya, kemudian konstruktif ya, dan juga nanti ada normatif filosofis ya. Nah, ini yang kadang biasa oleh orang-orang kuantitatif dianggap apa nih standar misalnya untuk mengukur validitas datanya, kemudian untuk melihat kredibilitasnya itu seperti apa kalau di kualitatif ya. Ini menjadi hal yang bisa untuk diskusikan. Nah, hampir sama dengan juga kuantitatif ya. Dalam kualitatif ini ada level ya, ada tingkatan ya. Tingkatannya paling standar itu adalah descriptive kualitatif, like I said to you that we can choose, or now we change the descriptive kualitatif to analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif ya, dia mendeskripsikan sebuah data yang sifatnya itu kualitatif. Kemudian dia juga memahami keunikan, uniqueness dari sebuah fenomena ya, dari sebuah fenomena. Kemudian juga tabayun ya, memastikan kebenaran, inja atum fasikun binabain fatabayyanu ya, ini adalah mencari sebuah kebenaran. Kemudian juga social proses, kemudian social interaction. Nah, jadi post-positivisme dengan empirisme dengan kualitatifnya itu memang lahir dari ilmu-ilmu sosial atau social science ya. Nah, termasuk nanti yang menarik itu adalah ketika mengkonstruksi sebuah pemahaman, kemudian menemukan sebuah hipotesis sampai kepada menemukan sebuah makna. Nah, maknanya ini baik itu yang sifatnya subjektif ataupun objektif. Nah, for example, if we research we will finding the fact in the house, for example ya, kita akan menemukan
bahwa rumah ini misalnya ketika kita bisa mendeskripsikan, itu baru pada level tadi yang pertama. Tapi ketika kita melihat bagaimana di dalamnya, bagaimana konstruknya, bagaimana keadaan anggota keluarga di sana, ya, apalagi sampai kepada kepercayaannya, aktivitasnya, hubungan sosialnya, itu sudah masuk ke kualitatif, ya. Kemudian kalau kita melihat ini misalnya fenomena, ada ya misalnya dalam ini satu kegiatan budaya di mana di Jogja, Sekaten misalnya, yang katanya dari Syahadatain. Kenapa mereka kemudian memaknai misalnya daun kelapa yang muda atau janur itu, kemudian buah-buahan, sayuran itu, kemudian apa sih yang mereka maknai itu? Apa sih mereka yang kemudian yang menjadi dari pemahaman mereka? Ini tentu saya menggunakan fenomenologi, kemudian juga bisa menggunakan etnografi, ya, kemudian juga misalnya contohnya adalah Clifford Geertz dengan adanya teori tentang santri, priayi, abangan, ya, dalam konsep Islam di Indonesia gitu, ya. Ini menjadi sebuah memahami makna, ya. Utamanya adalah makna yang dipahami oleh subjek itu sendiri, ya. Subjeknya itu mereka apa sih seperti itu. Demikian juga makna yang dilihat dari sisi misalnya misalnya sebuah lukisan ini misalnya. Kenapa sih, apa kelebihan dari Mona Lisa ini apa gitu, ya, dengan senyumnya, dengan mungkin pakaiannya, dengan gaya duduknya, belum lagi backgroundnya. Kenapa kemudian Leonardo da Vinci itu melukis ini gitu, ya. Kan ini kan menjadi hal yang apa kok sampai mahal banget seperti itu, ya. Ini adalah kualitatif. Kalau di Indonesia misalnya kita mau meneliti tentang lukisan-lukisannya siapa Raden Saleh misalnya gitu. Ini sangat realistis gitu, ya, realistik, aliran realistik misalnya. Jadi kualitatif itu sebenarnya mengkonstruk dari sebuah fenomena yang entah seperti apa gitu, ya, campur aduk, kita nggak bisa mendetailkan, tapi kemudian menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah konstruk yang sesuai dengan subjek dari dari penelitinya. Itu bedanya. Jadi kualitatif itu lebih kepada subjektif, ya. Demikian juga nanti kalau dalam sebuah misalnya di industri permesinan gitu, ya, kita akan menemukan sangat kualitatif sekali gitu, ya, bukan kuantitatif. Bagaimana pemotongan, kemudian juga kombinasinya, pokoknya hitungannya itu akan menjadi sebuah biasanya masuk ke dalam research and development, ada pengembangan. Nah, demikian juga kalau kita lihat misalnya nih, kita ingin tahu nih tentang misalnya kemampuan dari masing-masing alumni, ya. Yang satu lulusan SMK, yang satu lulusan SMU, SMA gitu, ya. Nah, ternyata yang lulusan operator SMK itu di awal tuh dia levelnya tuh lebih tinggi, ya, karena mereka kan SMK tuh bisa gitu, ya. Mereka lebih banyak kepada prakteknya gitu, ya. Sementara SMU mungkin memang lebih kepada untuk pengetahuan sifatnya pendidikan selanjutnya. Tapi kemudian ketika berlangsung job training, ya, on the job training pada level tertentu, mungkin dalam 36 bulan gitu, ya, dia sudah ternyata kemampuannya itu sama gitu, ya. Nah, ini jadi setelah 4 tahun mengikuti on the job training, kemampuan kerja antara operator lulusan SMA dan SMK itu tergantung pada individu masing-masing. Jadi kemampuannya kerja diwarnai